Kita sering mendengar bahwa Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis. Ya, dalam pengertian sebuah naskah dalam bentuk naskah yang disebut kodifikasi konstitusi. Yang aliran kodifikasi itu misalnya Jerman, Prancis, Belanda. Ya. Amerika walaupun dia negara Anglo-Saxon, bukan saja Inggris, tapi dia punya konstitusi tertulis yang dipersiapkan di Philadelphia. Nah, Inggris ini konstitusinya dalam bentuk serakan-serakan, sebaran-sebaran naskah tertulis terkait dengan dokumen-dokumen lama. Nah, itu. Jadi aturan-aturan konstitusional di Inggris ini tersebar dalam berbagai undang-undang dan dokumen negara lainnya. Misalnya hukum adat, common law, dan convention. Ya. Jadi walaupun Inggris tidak mempunyai undang-undang dasar, negara ini merupakan model negara konstitusional tertua yang tumbuh secara evolusi sejak diterbitkannya Magna Carta tahun 1215 yang mewajibkan raja menegakkan hukum sebagai hasil perlawanan bersenjata dan tuntutan para pahlawan. Jadi yang bergerak pertama kali menyuarakan hak sebagai warga negara adalah kaum bangsawan. Kenapa? Karena dia membayar upeti kepada raja. Ya, para pengusaha ini membayar upeti supaya dilindungi hak-haknya, diakui haknya, misalnya hak pertanahan, hak berusaha macam-macam. Ada upeti. Nah, sejak 2015 tidak boleh lagi dilakukan pemungutan itu tanpa persetujuan. Itu yang diatur dalam Magna Carta 2015. Nah, jadi oleh karena itu Inggris itu menjadi contoh bagi Montesquieu ketika dia mengajarkan teori pemisahan tiga kekuasaan, trias politica, yang kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Amerika Serikat tahun 1787. Jadi bayangkan ya, Amerika itu memproklamasikan kemerdekaan 4 Juli 1776. Kemudian baru berhasil menyusun konstitusi tahun 1787. Jadi para pemimpin Amerika ini, bapak bangsa Amerika berkumpul di kota Philadelphia. Ya, nah. Jadi dipahami oleh Montesquieu dan kemudian dijabarkan oleh Armstrong bahwa menurut Armstrong pemerintah dalam arti luas harus mempunyai kekuasaan perundang-undangan, legislative power. Ya, legislative power. Kemudian kekuasaan pelaksanaan, executive power, dan kekuasaan peradilan, judicial power. Ya, nah, disebut sebagai 3 bagian pemerintahan dan bersama-sama menjelmakan kedaulatan dan negara. Tapi dijalankan oleh masing-masing lembaga terpisah. Ya, itu. Dan ada mekanisme check and balance di antara ketiga kekuasaan. Apa itu? Misalnya katakanlah yang sederhana sekali yang saya alami, misalnya pengangkatan katakanlah duta besar Indonesia untuk negara luar, ya, negara sahabat. DPR itu melakukan fit and proper test terhadap calon dubes ini. Tetapi presidenlah yang menurunkan keputusan untuk mengangkat ini dan mengambil nanti sumpah para duta besar. Itu mekanisme check and balance. Atau misalnya presiden ingin memberikan amnesti kepada para pemberontak, misalnya katakanlah di Papua sana. Presiden harus meminta pendapat atau persetujuan dari DPR. Baru dia bisa mengeluarkan amnesti. Ya, itu mekanisme check and balance. Contoh mekanisme check and balance adalah dalam pemberian gerasi. Jadi gerasi itu diberikan setelah ada pertimbangan dari Mahkamah Agung. Baru presiden menerbitkan gerasi. Tapi prosedurnya buat para pengacara ini harus tahu bahwa gerasi dimulai dari usulan dari pengadilan negeri setempat tempat yang bersangkutan pernah menjalani pemeriksaan perkara. Itu ininya tuh. Ya. Dan ini adalah gambaran apa disebut sebagai semangat konstitusi atau konstitusionalisme. Ya, menurut Karl J. Friedrich, ya, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan selama rakyat. Tetapi yang dikenakan beberapa batasan diharapkan
akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak diselenggarakan oleh mereka mendapat tugas pemerintah. Jadi konstitusi mengikat kaki dari para penyelenggara ini, ada modelnya. Nah, ini adalah efektif bagi kekuasaan. Jadi konstitusionalisme menurut Karl J. Friedrich ini ya menyelenggarakan suatu pemerintahan sistem yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintah. Efektif. Nah, pembatasan itu tercermin di dalam konstitusi. Dan konstitusi mempunyai tugas yang fungsi dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum tertinggi. Supremacy of law. Itu konstitusi. Yang harus ditaati bukan hanya oleh rakyat tapi oleh pemerintah serta penguasa. Jadi rakyat pun harus tahu. Bisa kalau ada